Kampanye militer Syria, pertempuran Val, dan pasifikasi Yordania. Pasca kehilangan Damaskus, Kaisar Heraklius merencanakan aksi militer berskala besar dengan target memutus komunikasi pasukan Muslim dari Madinah. Kaisar Heraklius menempatkan konsentrasi pasukan dalam jumlah besar di kawasan Beisan, sebelah selatan Damaskus dan sisi barat Sungai Yordan. Panglima pasukan dipercayakan kepada Theodorius de Sakellarius atau yang dalam nama Arab dikenal sebagai Saklar bin Mahrok. Sedangkan pasukan Muslim hanya memiliki sedikit pasukan yang berkonsentrasi di Val, sisi timur Sungai Yordan. Konsentrasi Beisan berkembang menjadi ancaman serius dan dalam beberapa waktu sempat memutus rantai komunikasi dengan Madinah. Melihat kondisi tersebut, pasukan Muslim mengirimkan 3 kontingen utama memperkuat konsentrasi Val. Masing-masing kontingen dipimpin oleh Abu Ubaidah, Amr bin As, Syurabil bin Hasanah, dan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi. Sedangkan pertahanan Damaskus dipercayakan kepada kontingen Yazid bin Abu Sufyan. Parade pasukan Muslim menuju Val direspon Romawi dengan cara membendung Sungai Yordan. Akibatnya, beberapa desa di sekitar Val terendam banjir. Romawi merancang strategi membuat hamparan medan lumpur untuk melumpuhkan kemampuan manuver kavaleri pasukan Muslim. Bulan Januari 635 Masehi, 2 konsentrasi pasukan tinggal menunggu perintah para panglimanya. Kontak awal 2 pasukan dimulai dengan proses negosiasi di kamp konsentrasi Romawi. Atas permintaan Theodorius, Khalid mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke Beisan sebagai negosiator. Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Theodorius di kamp konsentrasi Beisan. Kepada Mu'adz, Theodorius menyampaikan bahwa sebaiknya pasukan Muslim menyerbu Persia dan Ethiopia. Peluang kemenangan pasukan Muslim akan lebih besar daripada menghadapi bala tentara Kekaisaran Romawi Timur. Theodorius juga menyampaikan bahwa jika kampanye militer Syria terus dilanjutkan, maka Romawi akan mengerahkan pasukan yang lebih besar, berlipat-lipat daripada pasukan Muslim. Mu'adz menjawab Theodorius dengan mengatakan bahwa akan tiba saatnya kampanye militer di Persia. Menyinggung besarnya kekuatan Romawi, Mu'adz menyampaikan bahwa tidak ada ketakutan sama sekali karena pasukan Muslim memiliki keyakinan akan pertolongan Allah. Theodorius kemudian menawarkan bahwa pasukan Muslim boleh menguasai distrik Bakla dan sekitarnya yang terletak di perbatasan Arab Syria jika mereka bersedia mundur. Mu'adz pun mengakhiri negosiasi dengan mengatakan bahwa hanya ada 3 pilihan bagi Syria: masuk Islam, membayar jizya, atau perang. Keesokan harinya, Theodorius mengirimkan negosiatornya ke Val. Utusan Romawi tersebut hanya mendapatkan jawaban bahwa masalah di Syria hanya bisa diselesaikan dengan perang. Hari berikutnya, pasukan Muslim menyeberangi Sungai Yordan. Khalid bin Walid dengan kavaleri elitnya berada di barisan paling depan. Strategi Romawi berhasil. Unit-unit kavaleri elit pasukan Muslim terjebak oleh medan lumpur. Mereka kesulitan melepaskan diri dari jebakan itu dan terpaksa mundur. Khalid memutuskan bahwa pasukan Muslim akan mengambil strategi defensif. Pada akhir Januari 635 Masehi, Theodorius membawa pasukannya menyeberangi Sungai Yordan. Mereka membawa seorang penunjuk jalan yang bisa menghindarkan dari jebakan medan lumpur. Agresivitas Romawi dimulai dengan hujan anak panah yang menerpa barisan pasukan Muslim. Seluruh unit pasukan Muslim bergerak mundur menjauh dari kawasan dengan medan berlumpur. Theodorius benar-benar memanfaatkan keunggulan yang dia miliki. Jumlah pasukan yang lebih banyak dan penguasaan medan pertempuran membuatnya ingin menuntaskan pertempuran dalam 1 hari. Pasukan Muslim terus mengambil posisi defensif hingga akhirnya mereka menemukan tanah lapang tanpa lumpur yang cukup baik untuk pertempuran jarak dekat. Romawi yang terus memburu akhirnya terlibat dalam pertempuran terbuka. Obsesi kemenangan kilat membuat Theodorius melancarkan serangan sangat brutal. Theodorius ternyata melupakan kemampuan pasukan Muslim, pasukan yang telah memenangkan beberapa pertempuran di Syria meskipun jumlahnya lebih sedikit. Romawi mulai tertekan di barisan depan. Korban jiwa berjatuhan dengan cepat dan sebagian besar ada di pihak Romawi. Pertempuran mulai menunjukkan hasilnya dengan tewasnya para perwira Romawi, termasuk Theodorius de Sakellarius. Sungai Yordan pun menjadi lintasan pelarian Romawi. Mereka yang selamat mundur ke Beisan.
penderitaan mereka belum berakhir. Medan lumpur telah menjadi senjata makan tuan. Ribuan infanteri dan kavaleri Romawi bersusah payah melintasi hamparan lumpur. Pertempuran yang menjurus pembantaian berlanjut di hamparan lumpur. Unit-unit kavaleri pasukan Muslim bermanuver cepat. Terjebak lumpur dan diserang oleh kavaleri elit, Romawi kehilangan nyaris semua pasukannya. Beberapa ahli sejarah kemudian mendokumentasikan pertempuran di Fahal tersebut sebagai Battle of Mud atau pertempuran lumpur. Fahal atau disebut juga Pella, kota yang berada di kawasan lembah Yordania, kini sepenuhnya dalam kendali pasukan Muslim. Pasca pertempuran, kontingen Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid segera kembali ke Damaskus. Informasi tentang pergerakan Romawi dari sisi utara telah sampai di Fahal. Sebelum kontingen utama meninggalkan Fahal, satu unit pasukan telah dikirim untuk menjatuhkan Beisan dan satu unit lainnya menyerbu Jabaria. Benteng Beisan jatuh dengan mudah dan disepakati fakta perdamaian setelah para penduduknya bersedia membayar jizyah. Sedangkan Jabaria sempat terkepung dan akhirnya menyerah. Kota terbesar kawasan Yordania itu pun jatuh. Bulan Februari 635 Masehi, seluruh Yordania telah menjadi wilayah pendudukan pasukan Muslim.